Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya John Iman Harahap. Hari ini di video kali ini kita akan menjelaskan tentang morfologi citra digital, yaitu dilasi dan erosi. Sebelum lanjut ke programnya, langkah lebih baiknya kita membahas sedikit tentang morfologi, dilasi dan erosi ini ya teman-teman pada citra digital. Untuk pengantarnya sendiri, morfologi citra adalah teknik pemrosesan yang mengandalkan bentuk dan struktur objek dalam sebuah citra. Teknik ini sangat efektif untuk mengolah citra biner hitam putih di mana objeknya berwarna hitam dan latarnya berwarna putih. Dia akan menyaring noise, menyambung dan memisahkan objek, mempersiapkan citra untuk tahap segmentasi atau deteksi tepi ya teman-teman. Nah, morfologi citra menggunakan elemen struktural atau kernel, yaitu matriks kecil yang menyapu area sekitar piksel untuk mengubah bentuk objek. Nah, elemen struktural atau kernel merupakan matriks persegi kecil yang biasanya berbentuk kotak, square, lingkaran atau elips, dan salib atau cross. Contohnya seperti kernel NP ONES 3,3 NP unit 8. Nah, contohnya teman-teman, untuk operasi morfologi dasar di sini ada dilasi, yaitu fungsinya menebalkan tepi objek putih, mengisi lubang kecil dalam objek, menghubungkan bagian objek yang terputus. Nah, prinsipnya sendiri yaitu jika minimal satu piksel di sekitar pusat kernel bernilai 1, maka piksel pusat akan menjadi 1. Jadi maksudnya teman-teman, jika di sekitaran pusat kernelnya bernilai 1, maka pusatnya sendiri juga akan mempunyai 1 piksel. Nah, untuk fungsi OpenCV yang digunakan pada dilasi atau deletion ini teman-teman, yaitu deletion sama dengan CV2 delete binary image, kernel, dan iteration sama dengan 1 teman-teman. Nah, kedua, untuk metode morfologi yaitu erosi. Untuk fungsinya sendiri adalah mengecilkan objek putih, dia menghapus noise kecil berwarna putih pada gambar, dan memisahkan dua objek yang saling menempel dia teman-teman. Jadi dia ini bisa mengecilkan objek putih. Jadi dia memisahkan nantinya objek putih dengan objek hitam pada sebuah citra atau gambar. Dia menghapus noise kecil berwarna putih pada citra atau gambar dan memisahkan dua objek yang saling menempel ya teman-teman. Nah, untuk prinsipnya sendiri yaitu jika semua piksel kernel bernilai 1, maka pusat piksel tetap 1. Nah, berbeda dengan dilation tadi ya teman-teman. Karena dilation jika di sekitaran bernilai 1, maka pusat bernilai 1. Berbeda dengan erosi, dia sendiri jika semua pikselnya bernilai 1, maka piksel tetap 1. Jika tidak, ia menjadi 0. Jadi pada piksel jika ada nilai kecuali 1 yaitu 0, maka nilainya akan menjadi 0 meskipun di kernel cuma hanya 1 yang bernilai 1, tapi nilai akan tetap 0. Tapi jika semua kernelnya bernilai 1, maka pusat piksel tetap menjadi 1 ya teman-teman. Untuk fungsi OpenCV-nya sendiri yaitu DC erode sama dengan CV erode, binary image, kernel, iteration sama dengan 1, tidak jauh berbeda dengan deletion ya teman-teman. Nah, untuk operasi lanjutannya yaitu di opening. Kita di sini opening itu jika erosi ke dilasi, yaitu berguna untuk menghilangkan noise putih kecil. Namun di program kali ini kita tidak menggunakan opening dulu ya teman-teman. Kita akan membahasnya di video yang kedepannya, yaitu menghilangkan noise putih kecil, memisahkan objek tipis. Nah, untuk fungsinya sendiri di sini opening CV2 morfologi X, binary image, CV2 morph open, kernel teman-teman. Nah, selanjutnya itu closing. Closing itu dari dilasi ke erosi ya teman-teman. Dia berguna untuk menutup lubang hitam kecil dalam objek dan menyambungkan bagian objek yang putus. Untuk fungsi CV2 sendiri itu CV morfologi X, binary image, CV2 morph close, kernel. Dan terakhir yaitu gradient teman-teman, yaitu menampilkan batas objek.
Sama ketika teman-teman mengedit foto atau video di aplikasi-aplikasi, dia memisahkan dua warna atau objek yang berbeda ya teman-teman. Dia memberikan garis, dan untuk fungsi si videonya sendiri itu sama gradient sama dengan si video morfologi X binary image, si video morph gradient, dan kernel ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke programnya. Di sini sudah akan saya buat agar tidak memakan banyak waktu. Ini untuk deklarasinya teman-teman. Ini nanti untuk variabel globalnya. Meskipun di sini kita buat tidak ada variabel yang berisi atau yang diberi. Jadi di sini diberi non aja karena nanti ini untuk berguna untuk globalnya teman-teman. Di sini untuk pendefinisian browse file. Nanti untuk program ini yaitu untuk pengambilan gambar, mengupload gambar dari file explorer kita. Nanti ini untuk menunjukkan gambar. Nah, ini untuk loading animasinya, nanti ini akan loading dari 0 menggunakan garis lurus, garis miring, datar, sampai angkanya ke 100% teman-teman. Nah, ini bagian yang paling terpenting, yaitu disinilah penerapan morfologi di mana dilasi dan erosi akan dibuat ya teman-teman. Di sini kita buat kernel opensnya di 5,5 untuk erosi. Dan langkah kedua yaitu operasi dilasi dan erosi. Langkah ketiga balik lagi hasilnya ke warna semula ya teman-teman. Dan terakhir yaitu menunjukkan image. Untuk loading sendiri dibuat file setting sini teman-teman. Nah, selanjutnya ini untuk pendefinisian dilasi dan erosi untuk download. Nah, ini untuk HGUI setupnya. Di sini judulnya image morphology GUI. Untuk geometrinya 850x500 dan backgroundnya adalah warna putih teman-teman. Ini untuk frame nanti yang menyimpan gambar original dan gambar yang telah diedit. Ini untuk label dan button-buttonnya. Nah, mungkin sampai situ aja. Ini untuk download button pokoknya ini semua mengenai button dan label-labelnya teman-teman. Kita langsung saja menjalankan modulnya di sini. Nah, kurang lebih untuk tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Kita langsung coba, kita browse. Ini saya telah buat gambar uji tadi. Nah, untuk erosinya ini lagi loading. Nah, untuk erosinya sendiri di sini kurang nampak ya teman-teman, karena mengingat di sini kita tidak memberi sedikit kerenggangan pada gambar, dimana gambar sini sangat padat. Tapi jika teman-teman perhatikan, ketika kita menekan erosi, dia gambarnya akan sedikit mengecil atau dikikis ya teman-teman. Kalau contohnya teman-teman perhatikan. Nah, jika kita menekan dilasi, sedikit loading, nah dia akan mempertebal tepian dari gambar tersebut dan menutupi semua kerenggangan yang telah dibuat erosi tadi teman-teman. Jadi ketika erosi telah membuat gambarnya merenggang, akan dirapatkan lagi dan dipadatkan kembali oleh dilasi ini teman-teman. Nah, kita tinggal setelah hasil prosesnya telah siap, kita tinggal mendownload dan kita buat nama filenya hasil. Untuk lisensinya kita buat PNG ya teman-teman. Kita tinggal simpan. Nah, sudah tersimpan. Project kali ini kita berhasil teman-teman. Mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you all.